Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Edo JK13. Udah lama banget saya nggak upload video baru. 6 bulan, 5 bulan yang lalu saya lupa. Sampai sekarang akhirnya saya berhasil. Rambut saya udah dipotong. Buat kalian yang nonton video ini berarti saya turut berduka cita, karena itu artinya kalian baru mengalami kejadian yang nggak enak dengan channel YouTube. Yang mana dari sekian juta channel kalian yang terpilih untuk dihapus atau disuspend oleh YouTube. Saya turut berduka cita sedalam-dalamnya. Tapi jangan sedih, karena 70% itu biasanya adalah karena kesalahan sistem YouTube. Jadi ada kemungkinan channel kalian bisa dikembalikan. Kenapa saya bilang begini? Karena buat yang ngikutin saya di channel saya satunya mungkin sudah tahu ya, kok channel saya sempat hilang. Saya juga ngalamin. Channel saya mengalami salah suspend tepatnya ya, karena ternyata nggak benar dan channel saya dikembalikan. Jadi ini ada prosesnya, ada caranya, dan ada syarat-syaratnya untuk mana yang bisa dikembalikan dan mana yang nggak bisa dikembalikan. Yang pertama kamu lakukan saat baru tahu nih, wah channel saya kok tiba-tiba hilang, nggak bisa diakses. Jangan langsung pilih banding, jangan langsung ngapa-ngapain dulu, tapi pilih dulu alasannya, cari alasannya di mana biasanya ada di email yang dikirimkan oleh YouTube ke kamu. Ada tulisan klik di sini, nah itu kamu klik, kamu cari tahu kenapa. Ada mungkin karena spam, ada mungkin karena pelanggaran komunitas, pelanggaran copyright, dan macam-macam. Kamu lihat, ada beberapa yang bisa dikembalikan, ada beberapa yang tidak. Yang bisa dikembalikan adalah di mana YouTube mengira kamu telah melakukan kesalahan, padahal tidak. Contoh begini, kalau dalam kasus saya dikira spam. Memang nggak salah kalau sistem itu ngira saya ngelakuin itu, karena waktu kira-kira seminggu sebelum saya disuspend channelnya, itu saya melakukan mass posting, jadi posting dalam jumlah besar. Kira-kira saya posting 16 video langsung. Itu jadi video saya bikin satu. Nah, terus pada hari tertentu di mana saya punya waktu, saya upload bersamaan. Salahnya, saya uploadnya tanpa nama, tanpa deskripsi, tanpa apa-apa deh. Pokoknya saya upload dulu, karena maksudnya saya mau nanti saya isi infonya itu sewaktu saya di komputer. Jadi saya uploadnya waktu itu di handphone, sambil santai gitu, maksudnya upload nanti baru saya benahi gitu. Ternyata itu kesalahan, sistem akan ngira itu adalah spam, dan akhirnya saya di-suspend waktu itu. Jadi satu ya, channel yang bisa dikembalikan adalah yang memang kesalahan sistem YouTube. Kamu yakin kamu nggak ngelakuin apa-apa yang melanggar, tiba-tiba sistem mencekal kamu, itu kamu bisa ngelakuin banding. Oke, yang kedua adalah di saat channel kamu dihack. Bisa channel kamu, bisa akun Google kamu. Biasanya kamu bisa lihat live terakhirmu atau posting terakhirmu, lihat aja pakai akun orang ya. Channelmu tuh berubah nama kah, atau ngelakuin live yang biasanya nggak mungkin kamu lakuin, atau posting sesuatu yang biasanya nggak kamu posting, itu udah pasti channel kamu dihack. Dan untuk yang kasus ini amat sangat mudah dikembalikan oleh YouTube, cepet banget, bisa cuma sehari, bisa cuma 2 hari langsung dikembalikan ke kalian. Jadi yang kehack jangan khawatir, asal cepat-cepat ya, jangan sampai setelah 1 bulan kamu channelnya dihack, kamu baru lapor. Nah itu agak susah kayaknya gitu ya. Ketiga, kalau kamu ngalamin copyright strike ya, dimana kalau 3 kan kamu udah disuspend. Nah tiba-tiba salah satu dari strike ini, 1 dari 3 ini meng-cancel klaimnya, itu channelmu bisa dikembaliin. Ini untuk khusus yang copyright, yang ngalamin copyright claim. Nah caranya kalau yang khusus copyright ini, YouTube nggak mau tahu. Yang kamu bisa lakukan adalah mengkontak langsung pemilik copyright, minta maaf kayak, atau lakuin perizinan yang benar, bayar atau izin, nanti sampai dengan copyrightnya dilepas oleh mereka dan kamu berhak lagi mendapatkan channel itu. Oke. 3 itu yang bisa dikembalikan. Nah ini sekarang yang nggak bisa dikembalikan. Oke, yang satu adalah yang memang melakukan pelanggaran komunitas. Dalam arti kamu memposting hal yang dilarang jelas oleh YouTube, seperti pornografi, seperti scam, seperti hack, kekerasan pada manusia, hewan,
menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu hal yang merugikan dan lain sebagainya, kamu bisa baca sendiri lah di pedoman komunitas ya. Kalau kalian disuspend ya karena kalian melakukan pelanggaran itu, channel kalian nggak bisa selamat. Yang kedua, nah ada yang bingung, gue nggak ngelakuin apa-apa di channel ini tapi kok tiba-tiba disuspend gitu channel gue, padahal gue udah ngikutin pedoman komunitas, gue udah ngikutin copyright biar nggak keklaim gimana, tapi ternyata dihapus. Nah itu ternyata setelah saya cek, dia punya channel lama yang sebelumnya pernah di-ban, pernah disuspend. Nah itu ya, kalau kalian udah pernah kena suspend, sifatnya permanen. Jadi saat kalian akan misalnya pun ganti dengan data yang baru, tapi salah satunya ada yang sama, misal itu email muka sama, atau nomor telepon muka sama, atau AdSense muka sama, itu YouTube akan mengetahui dan channelmu yang baru akan disuspend juga. Jadi permanen ya. Jadi hati-hati, mendingan kita jaga channel kita baik-baik, jangan sampai kena suspend permanen, karena itu ada nggak caranya buat ngatasin kalau udah kena suspend permanen? Nggak ada. Jadi lebih baik kalian jangan sampai ngalamin yang namanya kena suspend permanen ya, dengan cara itu menghindari melakukan pelanggaran pedoman komunitas maupun copyright. Oke. Itu buat yang sial. Sekarang balik lagi buat yang beruntung, yang channelnya bisa dikembalikan. Yang pertama kita lakuin setelah kita mengetahui channel kita ngalamin suspend adalah kita cari tahu dulu alasannya. Jangan langsung ngapain, cari tahu dulu alasannya. Begitu kita tahu, kita catat itu alasannya apa. Terus kita mikir apa yang kira-kira menyebabkan disuspend gitu. Misalnya kayak saya setengah mati nyari tahu alasannya kenapa tiba-tiba channel saya disuspend, orang saya nggak ngelakuin apa-apa. Terus setelah saya ngira-ngira, saya memposisikan diri saya sebagai mesin ya mesin pasti ngira saya ngelakuin spam karena saya upload beruntun dan banyak dan tanpa deskripsi, tanpa judul. Oke. Jadi itu, kamu harus ngira-ngira dulu apa sih yang menyebabkan mesin ngelakuin kesalahan, nganggap kamu ngelakuin pelanggaran gitu. Itu yang kamu cari tahu. Kalau yang buat yang dihack channelnya ya udah kamu tinggal catat aja alasannya adalah kena hack. Setelah itu langkah keduanya adalah kamu ngelakuin banding. Di banding itu kamu cuma dikasih 1000 space buat huruf. Jadi kamu gunain space-nya sebijaksana mungkin. Oke, kamu kalau perlu hapus lagi, misalnya jelek nih, kurang bagus, hapus lagi. Oh ya, pakai bahasa Inggris ya, biar yang baca adalah pusatnya langsung. Nggak usah kamu berusaha jelasin, saya nggak pernah ngelakuin pelanggaran pedoman, saya nggak pernah ini, saya selalu berbuat baik, bla bla bla. Nggak usah terangin kayak gitu. Yang perlu banget kamu terangkan adalah alasan yang tadi kamu cari tahu itu, apa yang kira-kira membuat mesin YouTube ngirain kamu ngelakuin pelanggaran. Itu yang kamu perlu jabarin di situ, dalam 1000 huruf itu. Oke, kamu jabarin situ. Lalu biasanya yang kesulitan kedua kayak saya ngalamin adalah di situ kan disuruh tulis URL channel kamu yang di-ban. Sementara channel kamu udah di-ban, kamu nggak bisa nyari searching channel gue yang mana. Itu susahnya di situ. Nah, kalau kemarin itu saya ngakalinya dengan lihat history di browser saya cari kira-kira berapa minggu yang lalu, akhirnya saya ketemu, oh ini adalah URL channel saya. Setelah ketemu ya kamu catatlah, kamu masukin ke dalam form banding itu. Oke. Setelah kamu udah nih beres, kamu kirim bandingnya. Itu bisa agak lama, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Saya sendiri pribadi ngelakuin 2 kali banding, karena banding yang pertama saya ditolak, banding kedua nggak dijawab. Ada orang-orang beruntung yang langsung dijawab, langsung tiba-tiba channelnya aktif lagi. Ada yang kayak saya, kurang beruntung, jadi saya harus mikir lebih lama lagi. Kayak buat kalian yang kurang beruntung, kita ikutin langkah selanjutnya. Langkah berikutnya adalah mengontak YouTube-nya langsung. Kamu nggak perlu ngontak via customer service atau content creator support, karena terus terang mereka nggak bisa bantu. Mereka cuma bantu kendala teknis. Jadi misal kayak, kok view saya
lebih sedikit dari yang seharusnya bla 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 segala macam, itu mereka bisa bantu. Cuma kalau yang buat kendala kayak ini tim lainnya yang ngelakuin review. Kamu bisa kontak di Twitternya. Yang belum punya akun, bikin dulu akun Twitter. Yang udah punya, kamu tinggal tulis pakai bahasa Inggris. Sekali lagi, kamu tulis kendalanya apa, langsung kamu tulis alasannya. Jangan terlalu bertele-tele, deskripsiin aja kira-kira kesalahannya apa. Ini sekali lagi buat kalian yang memang ngelakuin kesalahan atau pernah punya channel dan disuspend channel lamanya. Sekarang kalian channel barunya kena suspend juga, mendingan nggak usah dicoba karena percuma ya. Ini khusus buat yang beruntung tadi yang saya bilang, oke? Setelah itu kamu tweet, mention Twitternya tim YouTube @timyoutube, oke? Kamu mention itu. Setelah itu kamu tweet. Jangan kamu tweet berkali-kali karena mereka nggak senang. Kamu tungguin dulu. Misalnya mereka nggak balas-balas nih, kayak dalam kasus saya nungguin 1 hari nggak dibalas, saya tweet sekali lagi dengan alasan yang lebih jelas, lebih bahasa Inggris yang lebih bagus, tata bahasanya yang sopan ya. Karena mereka juga orang seperti kalian, bukan mesin. Mereka baca misalnya tulisannya nggak enak juga, mereka mana mau bantu gitu. Yang sopan, yang jelas, kalian pasti dibantu. Juga yang sabar, karena saya perhatiin dalam 1 hari itu mereka bisa ngadepin lebih dari 1.000, 2.000, mungkin 10.000 request, saya juga nggak tahu, tapi banyak sekali. Jadi yang sabar, nunggu. Misalnya sehari kalian emailnya nggak dibalas, tweetnya nggak dibalas-balas, ya tunggu besoknya lagi. Dalam kasus saya 3 kali nge-tweet baru dibalas akhirnya. Tweet saya ketiga tuh dibalas. Dalam bahasa Inggris mereka bilang bahwa bisa kirimkan, sekali lagi dia minta URL channelmu gitu. Ya udah, saya kasih URL channel yang tadi saya cari di story browser itu, dan saya minta tolong dengan sangat. Saya beritahu bahwa saya sudah melakukan banding namun ditolak. Lalu balasan mereka adalah, oke, kami akan meneruskan problem Anda ke tim yang bersangkutan. Jawab terima kasih banyak. Udah gitu aja, saya jawab terima kasih banyak. Saya akan tunggu berita baiknya. Hari kedua, saya bangun pagi. Seminggu itu saya nggak doyan makan, saya nggak doyan main, saya diem. Karena channel itu saya bangun dari nol, dan begitu berhasil rasanya nggak enak gitu diambil tanpa ngelakuin salah apa-apa, kecuali memang saya salah ya. Pagi-pagi saya cek, ternyata channel saya udah aktif. Udah, gak ada yang perlu kalian lakuin lagi. Kalau yang saya lakuin adalah saya mention sekali lagi di Twitter kepada tim YouTube untuk berterima kasih, dan itu hanya di like oleh mereka, nggak dibalas. Udah cukup. Buat kalian yang cukup beruntung, channel kalian udah balik. Khusus untuk yang kena hack, nggak perlu ngikutin banding segala macam. Kalian bisa langsung ke Twitternya, kasih tahu kalau kalian channel kalian dihack atau akun kalian dihack. Udah, itu mereka akan minta kamu memfollow akunnya, lalu kalian akan meneruskan pembicaraan di DM, di direct message. Nanti dibantu selangkah demi langkah, nggak nyampe sehari kalian udah bisa aktif lagi. Oke, sampai sini aja, sampai ketemu lagi. Ngomong rambut saya bagus nggak dipotong sependek ini. Mohon bantuannya buat di like video ini dan di share buat yang mungkin lagi ngalamin sial juga seperti saat ini. Saudaranya, temennya, pacarnya, siapapun itu, kirimin video ini, siapa tahu mereka cukup beruntung. Di subscribe ya sekali lagi. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi.